Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perdebatan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan dua anggota tim saya. Perkenalkan, nama saya Sevina sebagai speaker satu, dan ada Dani juga sebagai speaker 2, ada Ines sebagai speaker 3. Baik, hadirin sekalian, mosi yang diperdebatkan pada siang hari ini adalah Dewan ini menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM Black Impact. Baik. Perguruan tinggi adalah salah satu faktor pendorong dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan inovasi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dengan banyaknya perguruan tinggi di Indonesia, perlu dipastikan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas untuk menyiapkan bonus demografi yang segera bisa dinikmati. Dan seiring jalannya waktu juga, SDM harus memahami secara penuh apa itu iptek. Kemampuan kuat di bidang iptek akan menjadi modal utama penggerak pertumbuhan ekonomi, dan itu menjadi basis dalam mencapai kemajuan daya saing bangsa. Maka dari itu, mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM melek iptek adalah langkah yang tepat. Pengembangan SDM pada era global hendaknya lebih diutamakan, karena pada kurun-kurun waktu tersebut, penerapan teknologi super canggih telah merambah dalam segala sisi kehidupan manusia. Kalau kita tidak mengantisipasinya, maka posisi SDM Indonesia yang tidak paham teknologi akan tergeser. Dengan adanya kuliah gratis, diharapkan semua pemuda Indonesia sama-sama memperoleh ilmu dari bangku kuliah. Kenapa kuliah itu begitu penting? Karena saat ini perguruan tinggi terus mendorong agar bisa melahirkan lulusan-lulusan baik untuk membangun Indonesia menjadi negara maju. Untuk itu, perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan publikasi ilmiah, tetapi utamanya menghasilkan SDM dan menciptakan inovasi yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Dalam hal tersebut, perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan pendidikan dengan menerapkan strategi-strategi yang diharapkan mampu melahirkan generasi muda dengan SDM yang unggul dan berkualitas. Sumber daya manusia itu adalah salah satu yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Sedangkan IPTEK merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, tim saya berargumen bahwa Indonesia dapat menjadi negara maju dan berkembang dengan program kuliah gratis yang melahirkan SDM paham iptek dengan limitasi perkembangan SDM dan iptek dalam sektor pendidikan. Jadi dengan adanya kuliah gratis tersebut, membuat mahasiswa berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa dirinya yang terbaik dalam hal prestasi, akademik maupun non-akademik, sehingga akan terbentuk lulusan dengan mutu tinggi dan bertanggung jawab. Melihat era global, masa kini dalam dunia pendidikan sangat perlu mengedepankan aspek kemanfaatan dan inovasi iptek sebagai faktor utama dalam daya saing ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan juga, sehingga prioritas di tiap bidang ilmu menjadi patokan yang meliputi peningkatan daya saing sumber daya manusia yang kompeten, bermoral dan berintegrasi. Maka dari itu, dengan penyampaian dan mekanisme yang jelas, kami yakin bahwa Dewan ini menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM Melek IPTEK adalah langkah yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dari tim London sebagai speaker 2. Di sini saya akan menyampaikan argumen dan berikut melampirkan data-data yang kami dapat dari beberapa sumber, baik dari Google, dari internet, maupun kita melakukan observasi sendiri terhadap mosi kali ini. Baik, sebelum masuk ke argumen dan data-data tersebut, izinkan saya menyapa para juri, audiens, dan juga para panitia yang sudah bekerja keras dalam mengorganisir acara ini dengan sangat baik. Saya masuk ke argumen pertama tentang urgensi dari mosi tersebut, mosi ini yang kenapa kuliah gratis itu lebih baik dari sekolah gratis. Banyak dari siswa atau siswi dari SMA, SMK, dan sederajat tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena faktor biaya. Hal ini sangat disayangkan karena Indonesia akan masuk ke bonus demografi.
Indonesia akan mendapat bonus demografi yang segera bisa dinikmati, tetapi jika persiapan dari Indonesia sendiri belum matang dari sisi pendidikan dan dari sisi ipteknya, maka bonus demografi ini akan sangat sia-sia karena tidak memiliki resource yang bagus. Maka dari itu, pemerintah memberikan solusi yaitu kuliah gratis yang bisa mengangkat angka dari siswa-siswi yang bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya setelah SMA, SMK, atau sederajatnya. Berikut adalah yang kedua, kami menyampaikan data dari Menteri Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi, Profesor Dr. Agus Sartono mengatakan, setiap tahun ada sekitar 3,7 juta pelajar lulus SMA, MA, dan SMK, namun tak semua pelajar lulusan setingkat SMA tersebut bisa meneruskan ke bangku kuliah. Dari data Kemenko PMK, hanya sebanyak 1,8 juta yang meneruskan kuliah ke perguruan tinggi. Ada lebih dari 1,9 juta orang yang tidak terserap oleh perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi. Lulusan yang kurang beruntung tersebut akhirnya masuk ke lapangan kerja tanpa memiliki bekal keterampilan yang maksimal dan tidak memahami iptek sepenuhnya. Hal ini sangat disayangkan karena bisa dilihat dari tenaga ahli kita sendiri saja, kita masih ambil dari negara luar yang seharusnya sumber daya manusia kita yang sangat banyak bisa dikelola dengan baik, itu bisa menghasilkan tenaga ahli yang banyak dan berkualitas tentunya. Nah, dengan adanya kuliah gratis ini bisa mengangkat angka dari orang-orang yang akan berkompeten di kemudian hari sebagai tenaga ahli, mungkin sebagai profesor atau dan semacamnya. Dan dengan adanya kuliah gratis ini, siswa-siswi akan lebih memperjuangkan kesempatan mereka bisa masuk ke universitas yang diimpikan. Karena sudah tidak terlalu pusing dengan biaya dan bisa fokus mengejar nilai dan prestasi mereka. Nah, diharapkan program ini akan sangat efektif terhadap perkembangan pendidikan Indonesia. Nah, mengenai pertanyaan bagaimana soal lulusan SMK, SMK, MA, atau sederajatnya yang memutuskan langsung kerja setelah sekolah. Nah, hal ini perlu ditekankan adalah pilihan dari siswa itu sendiri. Yang menjadi poin di sini adalah ketika siswa itu ingin melanjutkan kuliah, pemerintah hadir dengan solusi yaitu menggratiskan biaya perkuliahan tersebut. Alasan kuliah terkadang menjadi opsi kedua para siswa adalah faktor biaya yang tidak kecil. Masalah ini dihilangkan atau diberi solusi, sudah pasti akan lebih banyak siswa yang punya kemauan besar untuk kuliah. Sedikit dari saya, kami juga melakukan observasi langsung kepada beberapa mahasiswa atau siswa yang meliputi ada yang gap year, ada yang lanjut kuliah, ataupun ada yang kerja. Nah, 80% dari mereka menjawab kuliah gratis yang lebih penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Nafila. Saya speaker 3 dari London Government. Saya sangat setuju terhadap argumen dari rekan saya, yaitu speaker 1 dan speaker 2. Karena apa? Karena masih banyak orang di luar sana yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan hanya karena faktor biaya. Hal tersebut memang sudah sungguh disayangkan karena dapat membuat suram masa depan generasi bangsa ini. Maka dari itu, saya dan rekan tim saya sangat setuju terhadap mosi ini. Dengan adanya kuliah gratis, diharapkan dapat menghilangkan kesenjangan dalam dunia pendidikan. Kenapa kuliah begitu penting? Dewan juri yang terhormat, kuliah begitu penting karena saat ini perguruan terus mendorong agar bisa melahirkan lulusan terbaik untuk membangun Indonesia menjadi negara berpendapatan yang tinggi. Melalui apa? Melalui inovasi yang menjadi dasar pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan publikasi ilmiah, tetapi mereka bisa menghasilkan sumber daya manusia dengan menciptakan inovasi yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan daya saing yang sangat besar. Dewan juri yang terhormat,
Seperti yang telah disebutkan oleh rekan saya, speaker satu, bahwasannya pengembangan sumber daya manusia pada era global ini hendak menjadi lebih utama. Karena apa? Karena kurun waktu tertentu penerapan teknologi super canggih telah merambah ke segala sisi kehidupan manusia. Kalau kita tidak mengantisipasi ini, maka sumber daya manusia tidak paham dengan iptek dan mereka akan tergeser. Karena apa? Karena melihat era global masa kini, Dewan Juri yang terhormat dalam dunia pendidikan, terkhususnya perguruan tinggi, sangat perlu mengedepankan aspek pemanfaatan dan inovasi iptek sebagai faktor utama dalam eh, sebagai faktor utama dan daya saing ilmu pendidikan di perguruan tinggi dengan sangat semangat disertai dengan strategi yang efisien sehingga prioritas di tiap bidangnya sangat menjadi patokan. Seperti yang telah disampaikan juga oleh rekan saya di speaker 2, bahwasannya Menteri Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Modernisasi Beragama, yaitu Profesor Dr. Agus Santono, mengatakan bahwa setiap tahunnya ada sekitaran 3,7 juta pelajar lulusan SMA, MA, dan SMK sederajat, namun tidak semua mereka bisa meneruskan ke bangku kuliah. Dari data Kemenko PMK ini, hanya terdaftar 1,8 juta bisa meneruskan kuliah ke perguruan tinggi. Ada kurang lebih 1,9 juta yang tidak terserap oleh perguruan tinggi. Bila ada pertanyaan mengenai bagaimana soal lulusan SMA, SMK sederajat yang memutuskan langsung untuk kerja setelah sekolah, hal ini itu menjadi prioritas dirinya sendiri, pilihan mereka. Ini tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Tetapi jika mana ada yang ingin kuliah, dan ini menjadi poin penting, siswa yang ingin kuliah ini harusnya pemerintah hadir dengan solusi yang menggratiskan biaya kuliah, apalagi jika alasannya karena kondisi keterbatasan ekonomi dan pada akhirnya lulusan tersebut kurang beruntung dan akhirnya masuk ke lapangan kerja tanpa memiliki bekal keterampilan maksimal dan tidak memahami iptek sedikit pun. Setelah kita mencari riset bahwasannya di luar sana masih banyak yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka hanya tidak mempunyai soft skill, apalagi di masa iptek ini kita harus terus mengasah diri kita dengan cara belajar. Salah satunya yaitu melalui perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Untuk apa? Untuk mengasah soft skill mereka, pengembangan diri mereka, Dewan Juri yang terhormat. Dengan demikian saya sangat setuju terhadap mosi ini, bahwasannya bila mana ada kuliah gratis kini untuk menyetarakan pendidikan di Indonesia dengan segala kompetensi dan pemahaman Dewan Juri yang terhormat pasti sudah tahu bahwasannya tim kami layak menjadi pemenang. Karena apa? Karena dari riset yang telah kami temukan, Dewan Juri yang terhormat, sekian argumen yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di perguruan tinggi adalah serangkaian proses belajar yang harus dilalui oleh setiap orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hasil yang nantinya dicapai adalah terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan pembangunan, di mana dirinya memiliki soft skill dan hard skill yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lapangan kerja. Dan melalui program kuliah gratis ini, mahasiswa tidak hanya dibekali dengan materi pelajaran dan skill saja, tetapi juga menanamkan ilmu iptek yang juga tidak kalah berperan penting dalam dunia kerja pada saat ini. Karena melihat dari kualitas SDM bangsa Indonesia saat ini, ada dalam kategori rendah dan rendahnya kualitas SDM disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan. Angkatan kerja Indonesia masih didominasi tingkat pendidikan SMP ke bawah, di mana angkatan kerja dengan lulusan perguruan tinggi hanya sebanyak 10%. Kemudian tingkat lulusan SMA sebanyak 25%, sisanya sebanyak 65% lulusan SMP ke bawah. Jadi sekalipun mempunyai bonus demografi, tetapi proporsi terbesar dari penduduk usia produktif tadi hanya SMP kurang signifikan untuk mendorong kualitas SDM itu sendiri, sehingga bonus demografi itu tidak mempunyai dampak yang berarti dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia.
Kualitas penduduk atau mutu sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan sebuah negara. Cepat atau lambatnya suatu negara dalam meningkatkan kemajuan ekonominya sangat bergantung pada keberhasilan negara itu memberikan pendidikan pada penduduknya. Dengan begitu, terjadinya pertumbuhan di negara tidak hanya didukung oleh modal yang besar saja, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas dan paham akan kemajuan iptek. Karena salah satu faktor pendorong dalam meningkatkan daya saing kita yaitu membangun bagaimana pentingnya inovasi iptek dalam menggerakkan efektivitas ekonomi negaranya. Namun tidak bisa dipungkiri jika keberhasilan peningkatan kualitas penelitian dan perkembangan iptek itu bergantung pada faktor kualitas manusianya. Terima kasih. Sekian dari tim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.